loh suruh video, Mbak. Ya kamu kan bukan omnya. Berarti Saudara kamu saya masih saudara. pilot Garuda. Benar, ada pilot Garuda saudara kamu. Iya di bandara kan. Ya, pertanyaan saya, saudara kamu ada pilot Garuda nggak? Atas nama Febrian Alaidrus. Ya udah Mbak tanya aja ke Febriannya coba. Loh, kenapa jadi harus tanya ke Febrian? Selama ini saya ketemunya sama kamu. Sehat nggak, Bu? Sakit. Sakit kenapa? Tangannya di bawahnya, Mak. Demam. Demam. Jajan. Oh, sering ketemu gitu. Kemarin udah ketemu sama Bang Aninya? Udah sama siapa lagi? Juga sama kerjanya kayak kamu apa pramugari dia? Dia FA ya pramugari. Pramugari. Kenapa dia? Ya itu yang benar Bu, saya nggak perlu ngejelasin apa-apa karena itu faktanya. Seorang saya juga sama kok kayak Mbak tujuh juga. Itu siapa? Febrian kan. Saya tiba-tiba ini langsung Mbak gimana sih? Emang kamu dibilang kayak gimana? Berarti yang gimana emang dia udah nganggap saya saudara sendiri. Iya guys, balik lagi Uki Kevin tentunya. Nah, ini kita bahas yang lagi viral lagi guys, yaitu tentang, waduh ini miris banget ya. Staf media Presiden Prabowo, Tani Dwi Haryani jadi korban love scamming guys. Kok bisa ya sekelas ya staf media dari presiden kita yaitu Prabowo ini kok bisa kena tipu gitu ya, kena scamming gitu guys. Nah ini seperti apa ya beritanya? Buat kalian yang baru mampir, terima kasih banyak ya yang sudah subscribe. Aku ucapin nggak bisa sebutin satu-satu karena terlalu banyak gitu, tapi aku ucapin terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Nah ini kita lihat guys, kok bisa ya sekelas staf media presiden ini kena tipu ya, kena korban dari love scamming ini guys. Ada apa nih? Nah ini kita lihat beritanya seperti apa ya. Ada Dia ngaku-ngaku atas nama Cipa dan saudara dari Febrian Alaidrus, dan ternyata nah ini korbannya ya Tani Dwi ini ya. ini rumahnya, dan sekarang saya mau koordinasi dan mau interogasi langsung ke rumahnya. Gimana ya Febrian yang itu? Yang Pilot mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Nah staf media tuh jadi korban love scamming ya. Nah, ini malu sih, bikin malu banget ya. Nah ini pelakunya guys. Waduh, Polda Banten membongkar kasus penipuan asmara atau love scamming. Korbannya seorang perempuan. Hah? Love scamming? Asmara, maksudnya gimana ya? Korban perempuan. Tani Dwi Haryani yang disebut sebagai staf media Presiden Prabowo. Maksudnya lesbong gitu. Nih, korban melaporkan seseorang di balik akun Febrian alias Aldres ya, yang dipakai oleh terduga pelaku love scamming. Akun itu dimiliki oleh Marpuah, 21 tahun, warga Lebak, Banten. Marpuah menipu Kani dengan mengaku sebagai mantan. Oh, dia pura-pura jadi cowok gitu ya, pilot. Nah, 2 bulan kemudian pada Sabtu 1 Maret 2025 pukul 9 malam, Febrian meminjam uang kepada Kani sebesar 13 juta. Peminjaman itu digunakan dengan alasan sepupunya bernama Miftahul Syifa atau Cipa mau kerja melalui orang dalam katanya. Waduh. Nih, bentar aja dari teksnya guys. Bentar.
Nah, ini marpuah tukang tipu tuh guys. Ditanya kenapa malah PAP gerbang katanya gitu guys. Nah, selang sebulan kemudian pada 27 April 2025, Febrian kembali meminjam uang kepada Kani. Kali ini angkanya lebih besar ya, ini 35 juta. Kani pun curiga dan mendatangi rumah orang yang mengaku bernama Febrian di Rangkas Bitung, Lebak katanya. Tuh. Barusan ini adalah isi chatnya ya. Bentar, ini ada isi chatnya, kita lihat baca dulu ya. Nah, ini nggak ada tuh Pak Romi rumah ini ya, bohong itu mah teh katanya. Waduh, pura-pura itu siang atau kapan cina. Yang tinggal di rumah saya cuma saya, istri, anak 3 pembantu cewek sama pembantu cowok katanya. Nah, sampai di sana Kani mendapati bahwa Febrian itu nama fiktif dan menyadari telah menjadi korban penipuan ya. Kani pun melaporkan kasus itu ke Polda Banten. Polda Banten menangkap Febrian yang ternyata bukan seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan bernama Marpuah. Nah, itu beritanya guys. Nah, kita lihat lagi ada apa lagi nih. Nah, ya, staf media Presiden Prabowo masih kena tipu ya. 48 juta guys ditipu wanita yang menyamar jadi pria ya. Pelaku mengaku sebagai pilot. Waduh, ayah wae cenah. Sekarang saya sedang berada di rumah yang aku tapi sebenarnya namanya itu Marfuah, yang mana dia ngaku-ngaku atas nama Cipa dan saudara dari Febrian Alaidrus, dan ternyata ini rumahnya, dan sekarang saya mau koordinasi. Bentar, ini tadi tulisannya apa? Dan saudara dari Febrian. Tuh, dia itu sebagai media relation dari Mr. Prabowo Subianto, former TV jurnalis TV One. Oh, TV One juga dia tuh ya. MC, moderator, host, voice over, endorsement, talent. Boleh deh. Dan ternyata ini rumahnya, dan sekarang saya mau koordinasi dan mau interogasi langsung ke rumahnya. Bunga ngirim bunga emang ibu yang menerimanya. Gak tahu apa-apa ibu mah. Iya, oke, Bu. Saya nggak peduli soal bunga, Bu. Justru dengan bunga itu saya berterima kasih. Jadi saya jadinya tahu rumahnya di sini. Iya. Jelasin aja nih, jangan takut-takut nggak salah. Kalau emang kamu nggak terlibat, kalau kamu tuh berarti kontakan sama coba kamu ngaku Febrian itu siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa? Febrian ya, Febrian yang itu. Yang mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu aku udah di sini investigasi 3 hari di Rangkas. Febrian aku cek pakai nomor polisi, dia nggak ada di sini. Rumahnya bukan di situ sih Pak. Cipa, aku nggak tahu nama asli kamu siapa. Tolong jujur sama saya sekarang. Mbak pernah ketipu tadi saya dengar. Tolong jujur sama saya. Jujur udah. Kamu kontakan sama Febrian itu. Febrian om kamu bukan, aku tanya. Iya, dia kenal sama saya. Katanya om kamu. Nih, penipu tersebut berpura-pura menjadi laki-laki dan mengaku bernama Febrian, mantan pilot Garuda Indonesia. Selengkapnya tuh. Ya jadi gue aku pikirin ya, nggak habis pikir maksudnya. Kok bisa ya? Emang nggak pernah teleponan gitu, suara cewek apa cowok gitu kan? Gimana sih? Kok mau-maunya gitu ya? Dengan apa ya? Masih percaya dengan media sosial gitu ya? Karena banyak banget media sosial tuh banyak penipuan gitu. Tapi kok bisa gitu ya? Miris sih. Bukan, aku tanya om kamu bukan. Ya udah suruh video, Mbak. Ya kamu kan bukan omnya. Berarti Saudara saya masih saudara. pilot Garuda, benar ada pilot Garuda saudara kamu. Iya di bandara kan. Ya pertanyaan saya, saudara kamu ada pilot Garuda nggak? Atas nama Febrian Alaidrus. Ya udah Mbak tanya aja ke Febriannya coba. Loh, kenapa jadi harus tanya ke Febrian? Selama ini saya ketemunya sama kamu. Mereka yang kena love scam bukan berarti bodoh, cuma manusia yang terlalu lama berbicara sendiri sampai kata sayang dari akun pilot palsu terasa hangat. Harapan tumbuh dompet tapi ikut terbuka dan hancur saat notifikasi terakhir nomor yang Anda hubungi tidak menjawab. Kita pun berlagak sok paling waras, nyinyir dari jauh seolah tak pernah merasa sepi. Padahal mereka juga korban, mereka mencari keadilan bukan buat kembali uangnya, tapi harga diri sempat dititipkan dengan emoji peluk. Dan seperti biasa, kalau korbannya orang biasa, laporannya tenggelam. Tapi kalau korbannya staf istana, langsung jadi breaking news.
polisi bertindak seperti tim elit yang bergegas mencari pemburu pelakunya. Langsung ketangkep, ya begitulah ceritanya. Iya ya, giliran dari staf presiden langsung turun tangan polisi ya. Wah, kalau seandainya orang biasa, ya tenggelam lah ini cerita. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Ini jadi pelajaran buat kita, apalagi kalau mengenal seseorang melalui media sosial, dan itu orang itu bakal meminjam sesuatu dari kita, entah uang atau apa gitu. Jangan mudah percaya, sekarang itu zamannya ngeri gitu ya. Ini pelajaran buat kita ya semuanya ya, khususnya perempuan, karena perempuan gampang banget dirayunya gitu ya. Makanya untuk berhati-hati ya untuk kedepannya. Nah, kalian punya pendapat apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.